Qauluhu, adapun ucapan Nabi, maksudnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in, hanya saja bagi setiap sesuatu itu manawa tergantung niatnya. Ai jazauhu, maksudnya balasannya. In khairan, maka jika baik. Kalau niatnya baik, fa khairun, maka baik pula, maka dibalas dengan pahala kebaikan. Wa in syarrun, dan jika buruk, fa syarrun, maka buruk juga. Paniatul mukmini, maka adapun niatnya orang mukmin, orang yang beriman, itu khairun, lebih baik, min amalihi, dari amalnya. Amal itu maksudnya perbuatan ya. Niatnya seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Amalnya ya bagus, perbuatannya bagus, sholat bagus, tapi niat untuk sholat itu jauh lebih bagus. Wa ikhlasun niyati, dan adapun ikhlasnya niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu lam yazal, tidaklah selalu, syar'an, secara syarak. Syarak itu maksudnya syariat, aman, yang umum, liman, bagi orang, qablana, sebelum kita, wa min ba'dihim, dan sesudah mereka. Jadi kalau secara syarak sendiri, ya ikhlasnya niat karena Allah Ta'ala itu, yaitu selalu terikat sama ibadahnya seorang mukmin. Nah makanya nilai niat daripada amal itu jauh lebih besar daripada amalnya itu sendiri. Amalnya tetap pahala, besar pahalanya, teman-teman. Sholat pahalanya gede, ngaji pahalanya gede, tapi niat dengan melakukan sholat, niat dengan melakukan ngaji itu pahalanya jadi tambah besar. Allah berfirman, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri berfirman, syara'a lakum minad-din, syara'a, telah mensyariatkan, Allah tuh telah mensyariatkan, lakum, pada kalian, minad-dini, dari agama, dari perkara agama, dari urusan agama, ma, akan perkara, waso, yang berwasiat, bihi, dengannya rujuknya ke ma, Nuhan, akan Nabi Nuh. Dulu pernah saya sampaikan juga ya, bahwa Rasul itu mulai zaman Nabi Nuh ya. Jadi Adam, Idris belum mulai Rasul, mulai zaman Nabi Nuh baru itu Rasul. Nah itu kalau yang di surat Al-Isra, setelah subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ya. Terus ada ayat selanjutnya, dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Jadi semuanya itu zuriyahnya Nabi Nuh yang kemudian diberikan beban syariat. Jadi mulai diberikan beban syariat itu adalah mulai zaman Nabi Nuh. Tapi Islam sendiri itu agama dari zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bawa syariat Islam, Nabi Idris bawa syariat Islam gitu ya. Nah tapi mulai taklifinya, mulai pembebanan secara syariat, nah itu mulai zaman Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh diwasiatin sama Allah, diberi perintah sama Allah, dan kemudian Nabi Nuh mewasiatkan kepada kita, memberi perintah kepada kita. Ya tentunya kalau kita lewat Nabi Muhammad ya, turun-temurun dari zaman Nabi Nuh. Allah berkata Abul Aliyah, Imam Abul Aliyah, wasahum, berwasiat mereka,
bil ikhlasi, dengan ikhlas. Nah, diwasiatkan agar mereka itu ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, wa ibadatihi, dan beribadah Allah, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Nah, wasiatnya apa? Ya wasiatnya beribadah ikhlas karena Allah. Jadi menyembah Allah, ya, beribadah tidak lagi kepada selain Allah, la syarikalah, nggak ada sekutu bagi Allah. Wayan, bagi maka seyogianya, liman, bagi orang aroda yang berkehendak atau berkeinginan, fi'la syai'in, akan melakukan sesuatu, minat ta'ati, dari berbagai ketaatan. Nah, maka sebaiknya bagi orang yang pengen melakukan sebuah ketaatan, ya, sebuah ibadah, sebuah amal soleh, itu ayas tahdiro, untuk menghadirkan niat, ya niat, ya hadirin niatnya. Fayanwi, maka berniat dia, bihi, dengannya, ya dengan sesuatu, wajah Allahi, karena mengharap ridho Allah ta'ala. Paniatu, maka adapun niat, itu rasul amali, pokoknya amal. Rasul itu kepala, ya, maksudnya kepala itu kan pokok kita. Manusia nggak pakai tangan masih bisa hidup, manusia nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi kalau manusia nggak punya rasul, manusia nggak punya pala, itu gentayangan setan, ya. Nah, niat itu sendiri pokoknya amal, kuliah, semuanya, ya semua amal. Wahia, adapun niat itu al asasu, pondasi, asas. Dalam bahasa Indonesia ya asas, pondasi, pokok-pokok. Wa alal asasi, dan adapun atas pondasi, itu qawaidul bunyani, dasar-dasar bangunan. Nah, dari pondasi itulah dibentuk dasar-dasar bangunan. Ibarat teman-teman bikin rumah, ya pakai pondasi dulu, pakai tiang, baru bikin tembok, baru genteng, atap, ya bangunan yang lain. Gak mungkin teman-teman bikin rumah yang dibikin genteng duluan, melayang tuh genteng, ya kan? Gak mungkin teman-teman bikin tembok duluan. Nah, maka yang harus dibikin adalah pondasinya. Sama teman-teman ibadah juga begitu. Pondasinya apa? Niat. Niat dulu yang benar, baru kemudian tanamkan ibadahnya. Paman, maka adapun siapa orang fataha, yang membuka, ala nafsihi, atas dirinya, baba hasanatin, akan pintu kebaikan, fatahallahu, fataha, maka membuka siapa Allahu, Allah ta'ala, alaihi, atasnya. Dibuka apa? Sab'ina baban, 70 pintu, ila taufiki, pada taufik. Teman-teman baru pengen buka doang satu kebaikan. Ini kita baru pengen buka satu kebaikan, pengen ngaji ya. Nah, maka Allah akan buka 70 pintu taufik buat kita. Nanti teman-teman bakal dikasih sahabat yang baik, orang tua baik, dan sebagainya lah. Waman, dan adapun orang fataha, yang membuka, ala nafsihi, atas dirinya. Nah, sebaliknya, orang yang membuka buat dirinya, baba sayiatin, pintu keburukan, fataha, maka membuka siapa Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi, atasnya, sab'ina baban, sab'ina 70, apanya? Takmim, singkatannya tamyiz, baban, pintunya. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk, maka dia membuka pintu keburukan bagi dia, ilal khudlani, yang sampai pada kehinaan. Akhirnya dia jatuh hina-hina. Babul hasanati, maka adapun pintu kebaikan. Nah, pintu kebaikan itu sendiri diawali dari apa?
Itu min husnin niyati, dari bagusnya niat. Ya dimulai dari bagusnya niat. Wa babusai'ati, dan adapun pintunya keburukan. Itu min su'in niyati, dari buruknya niat. Ya sama teman-teman, melakukan keburukan ya itu nggak lepas karena emang niatnya buruk. Ya, makanya sebetulnya kalau dari hal ini itu nggak ada istilah oh gue mah hati gue baik cuman mulut gue aja begini. Sebetulnya ya, kalau dari prinsip ini nggak ada istilah itu. Kalau orang hatinya baik pasti apa yang keluar dari mulut dia bagus, baik gitu. Ya, apa yang keluar dari mulut kita jelek ya karena hati kita jelek gitu. Jadi kalau keluar mulut kita bagus ya emang karena dasar hati kita bagus. Al-Imam Al-Ghazali itu ngibaratin kayak teman-teman punya air di dalam sebuah botol. Ini teman-teman punya air nih ya di dalam sebuah botol. Gimana caranya supaya tahu air itu benar-benar bening apa kagak? Gampang, teman-teman kocok aja tuh air. Ini kita punya air ya dalam botol, kocok-kocok aja. Kalau dia bentuknya masih bening, nah berarti itu air jernih, bersih. Ya enggak? Tapi kalau itu air pas dikocok-kocok butek, berarti sebelum kita kocok itu emang udah ada endapan kapurnya, udah ada endapan kerumnya di bawah, ya enggak? Ya kan? Kita kan punya botol nih, kita kocok-kocok nih, loh kok keruh airnya, berarti emang airnya kotor. Nah itu dasar kolbu kita gitu, hati kita tuh gitu. Sama aja, makanya kita dikocok-kocok sama Allah. Kocok-kocoknya gimana? Diketemuin sama orang buruk, diketemuin sama orang baik, diketemuin sama teman yang baik, diketemuin sama teman yang jahat. Nah pertanyaannya, kita berubah nggak? Apa kita tetap bening pas dikocok-kocok itu? Dikocok-kocok kita sama Allah, ditemuin kita sama orang jahat, ditemuin sama orang buruk, ditemuin sama orang bajingan, ditemuin sama orang ya kurang bagus dan sebagainya. Nah itu kita dikocok-kocok, tetap bening nggak kita? Tetap bersih nggak kita? Kalau kita tetap bersih berarti emang aslinya kolbu kita bersih. Tapi kalau misalnya dikocok-kocok butak, ditemuin sama orang jahat, ikut jahat, ditemuin sama orang buruk, ikut buruk, ditemuin sama yang jelekin dia, dia lebih ngejelekin lagi. Nah maka orang tersebut hatinya buruk. Jadi gampang. Jadi sebetulnya dalam kaidah ini ya, dalam istilah ini, jadi nggak ada istilah gue mah ngomong kayak gini mulut gue doang kasar, hati gue mah baik. Kan ada orang kadang ngomong kayak gitu ya, ini mah mulut gue aja kasar, mulut gue aja ngomongnya begini, hati gue mah baik. Nggak bisa begitu. Apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang kita tindak lakukan, apa yang kita perbuat itu bersumber dari kolbu kita. Kolbu kita baik pasti ucapan baik. Ada orang ngomongnya jelek, anjing, monyet segala macem ya, jelek tuh udah dipastiin hatinya buruk. Nggak bisa dia ngomong ini mah mulut gua aja begini kasar, hati gua mah baik. Nggak mungkin, karena apa yang keluar dari mulut, apa yang terbuat dari tindakan kita itu prosesnya dari kolbu. Enggak itu, jadi nggak bisa dibohongin. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu ya, atau kita berhadapan dengan sesuatu kok kita jelek banget, kita buruk banget, kita bertindak kok milih-milih, nah berarti emang aslinya kolbu kita belum bagus. Kita kalau sama orang baik, kita baik. Itu umumnya orang begitu, nih orang baik banget sama gue baikin. Tapi coba pas ditimpa sama orang yang jahat, pas kita berhadapan dengan orang yang buruk, pas kita berteman atau diketemuin sama Allah orang yang kurang baik, masih baik nggak kita? Kalau kita masih baik berarti itu top, hati kita jernih, berarti kita masih benar-benar murni, berarti kita benar-benar orang baik. Tapi kalau kita baiknya sama orang yang baik doang sama kita, Pak I baik nih sama saya baikin lagi. Wah nih Om baik, jahat sama saya jahatin. Berarti itu nggak baik aslinya. Karena berarti artinya masih buta. Bisa pahamin ya? Nah, jadi hati-hati. Bolak-balik makanya saya sampaikan, kita hidup di dunia itu kagak ada urusan sama makhluk. Urusan kita sama makhluk ada, tapi itu cuma terkait hablum minanas saja. Terkait kita ya hidup sama manusia, disuruh interaksi sosial. Ya karena kita makhluk sosial, kita disuruh interaksi, kita disuruh menjalin hubungan yang baik, udah segitu aja. Tapi masalah baik atau buruknya manusia, baik atau buruknya kondisi manusia, baik atau buruknya keadaan manusia, itu tetap kembali kepada kitanya sendiri.
Kalau kita benar-benar baik, mau kita berteman sama penjahat sekalipun tetap kita baik. Mau kita berteman sama, katakan misalnya kalau orang yang kerja koruptor, tetap aja dia baik. Atau kalau teman-teman yang sekolah berteman sama teman yang suka tawuran, emang udah dasarnya baik, kagak bakal mau tawuran walaupun dia berteman sama orang yang tawuran. Emang udah dasarnya baik gitu, udah kolbunya emang udah bagus. Nah, hal-hal yang kayak gini yang mohon maaf ya kadang-kadang terlepas dari diri kita. Nah, bagusnya itu semua gitu ya, bagusnya kolbu kita itu kenapa? Karena niatnya bagus. Makanya bolak-balik saya sampaikan jangan ngeremehin masalah niat. Yang sekolah gitu, niat benar-benar sekolah untuk ilmu. Yang ngaji teman-teman niat lillahi ta'ala, saya nuntut ilmu pengajian, ilmu agama. Jangan pakai niat yang lain-lain gitu, pengen dipuji orang, pengen dikasih jajan orang tua. Jangan niat yang macam-macam. Udah niat lillahi ta'ala. Emang susah, pasti susah. Apalagi yang usia masih muda, teman-teman yang masih kecil, itu sulit untuk nata niat, itu sulit. Tapi sesulit apapun tetap harus belajar. Ya dilatih, maksudnya gitu. Dilatih gimana caranya kita bisa niat dengan benar. Kenapa? Karena dari niat itulah nanti kolbu kita jadi bagus. Nah sekarang kalau niatnya jelek, otomatis kolbunya jelek. Makanya dia kalau ada orang baik, dibaikin sama dia. Bila orang jahat, dijahatin sama dia kagak mau. Beda sama niatnya yang bagus. Kalau niat orang bagus, saya kan hamba Allah, saya dituntut berbuat baik kepada orang lain. Maka ketika ada orang baik sama saya baikin. Kalau ada orang jahat sama saya, ya tetap saya baikin. Karena itu perintah Allah, dia gak mikir manusianya. Ya, dulu saya cerita Imam Ahmad bin Hambal, ya, kalau teman-teman masih ingat, itu Imam Ahmad itu luar biasa. Imam Hambal itu bukan orang sembarangan, ya orang ahli hadis, ya ahli fikih, mujtahid juga. Beliau pulang dari masjid dipanggil sama orang, wahai Ahmad, ta'al, wahai Ahmad, sini. Imam Ahmad nyamperin ke orang, nyampe depan rumahnya ditutup, sampai depan pintu rumahnya ditutup, gubrak. Ditungguin sama Imam Ahmad, assalamualaikum, sampai 3 kali gak dijawab, pulang Imam Ahmad. Besoknya gitu lagi, Imam Hambali dipanggil lagi, wahai Ahmad, ta'al, kum ilal bait, datang ke rumah saya, sini. Pas Imam Ahmad nyamperin rumahnya, pintunya ditutup lagi, bro. Besoknya begitu lagi, coba bayangin kalau Pak gitu, Pak. Setan kali gitu ya. Imam Ahmad dia tetap aja datang. Untuk yang ketiga kalinya kemudian tuh orang buka pintu, wahai Ahmad, kenapa kamu penuhi panggilan saya? Kan kamu udah tahu hari pertama kamu saya panggil, ya saya tutup pintunya. Kamu tetap aja assalamualaikum nggak saya bukain. Hari kedua saya panggil lagi kamu, saya tutup lagi pintunya. Dan kau juga nggak mau pulang, tetap aja assalamualaikum. Kok sekarang yang ketiga masih ada pengenan tetap ketemu saya, padahal saya tutup pintu itu. Kenapa nggak kamu langsung pulang aja? Kan kamu udah tahu bakalan ditutup kayak kemarin. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bilang, saya kagak ada urusan sama kamu. Tuh, kata Imam Ahmad, saya nggak ada urusan sama kamu. Urusan saya sama Allah. Allah itu nyuruh saya kalau ada orang manggil, ada orang ngundang, datengin. Ini ada orang ngundang kita, ada orang nggak manggil kita, datengin. Nah sekarang kamu adalah hambanya Allah, engkau makhluknya Allah, engkau nyuruh saya datang ke rumah kamu, engkau ngundang saya ke rumah kamu, itu perintah Allah, maka saya tepatin. Saya nggak mau ingkar janji sama Allah, saya nggak mau dianggap durhaka sama Allah, saya berbakti pada Allah, makanya saya datang padamu. Saya datang padamu itu bukan karena urusanmu, tapi karena saya ingat sama Allah, karena itu adalah perintah Allah. Coba kalau Imam Ahmad bayangin, wah manusia kurang ajar, setiap saya datang ditutup, coba. Kira-kira yang kedua, yang ketiga datang nggak dia? Nggak bakal. Nah kita itu sering repot sama urusan begitu. Kita sering repot sama urusan manusia. Model ini saya kisahnya kayak gitu ya. Yang asli baik itu kayak begitu. Ketika dia diberikan ujian sama Allah, masih tetap nggak bagus. Ibarat tadi saya contohin misalnya air dikocok-kocok, masih jernih nggak, masih bening nggak? Oh, kok dikocok-kocok masih bening, masih jernih? Oh, berarti itu asli baik. Imam Ahmad makanya bilang, saya nggak ada urusan sama kamu. Urusan saya sama Allah. Allah merintahin saya kalau ada orang manggil, ada orang ngundang, ya namanya sesama mukmin, datang. Saya nggak ada urusan sama kamu. Emang kalau nurutin orang tadi, repotnya kita bakal gampang kecewa. Ya, makanya saya sampaikan, siapapun teman-teman misalnya yang kerja, yang dagang, yang masih sekolah, semuanya niatin karena Allah.
Kalau teman-teman niatin karena Allah, nggak ada yang kecewa. Ini yang sekolah misalnya, saya niat belajar, berangkat sekolah, tahu-tahu guru ngeselin, guru nyebelin. Kan guru ada yang bayar dan kagak ya. Ini guru nyebelin, kita ditagih, belum ngerjain PR ditagih, ya kan? Ya padahal salah kita juga, orang PR kagak dikerjain. Nah, kalau disetrap, nggak ada ya Pak? Sekarang disetrap nggak ada ya? Takut guru, zaman dulu masih ada setrap-setrapan, tabok malah zaman dulu. Nah, kalau kita mikirnya ke guru, waduh, ini guru nggak enak nih. Oh, ini besok saya nggak masuk lagi. Saya bolos saya nggak mau ngerjain tugasnya. Itu karena kita mikirin ini guru. Coba kalau kita mikir ini perintah Allah. Saya disuruh Allah untuk belajar. Saya disuruh Allah untuk menuntut ilmu. Ya masalah guru itu wasilah doang. Gitu. Nggak ada urusan sama guru. Yang kerja misalnya gitu. Misalnya kayak udah yang dagang atau Mas Andi ketemu klien. Urusan kita apa ya? Nyari rezeki halal. Nggak ada urusan klien, langganan itu urusan klien itu mah. Pelanggan kita mau maki-maki kita kayak. Ya, pelanggan mau marah-marah kayak, klien kita mau ngomel-ngomel, kagak ada urusan. Urusan kita sama Allah. Gue disuruh sama Allah nyari rezeki halal. Nah, rezeki halalnya lewat lo. Nggak ada urusan sama lo. Lo mau marah-marah gue, ya gue terima. Lo mau maki-maki gue, terima. Yang penting gue dapat duit halal. Jadi kagak gampang sakit hati. Oh, pelanggan kurang ajar banget, gue dimaki-maki. Oh, klien kurang ajar banget, gue dimaki-maki. Ya karena apa? Karena kita mikirnya si pelanggan, si klien. Coba kalau pikirnya Allah, mau dia mau maki-maki, mau dia muji-muji, yang penting kita dapat duit halal, selesai urusan. Nah, itu berarti yang asli baik. Nah, makanya tadi saya sampaikan kita itu sering dikocok-kocok sama Allah. Dikocok-kocok dalam artian kita ditemuin sama orang-orang kagak baik. Ya mungkin sebagian teman-teman kita baik, yang kerja, yang dagang, mungkin sebagian pelanggan teman-teman, sebagian teman-teman kantor teman-teman baik. Tapi kan ada juga yang jahat-jahat juga. Nah, bisa nggak kita tetap baik sama yang jahat? Bisa nggak kita tetap baik sama yang buruk sama kita, yang musuhin kita? Bisa nggak kita tetap baik? Kalau kita bisa tetap baik, berarti itu asli baik, asli jernih tuh. Ibarat air dikocok-kocok kagak ngaruh, gitu ya. Faida nawa, maka ketika berniat siapa al-abdu seorang hamba khairan akan kebaikan, usiba maka diberi pahala, maka diberi pahala alaihi atasnya. Wa illam yaf'alhu, walaupun belum melakukannya, walaupun belum kita lakukan, asal udah niat dapat pahala. Kama fi musnadin Abi Ya'la, seperti halnya pada musnad Imam Abu Ya'la. Ini musnad hadis ya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, yaqulu, berfirman, Allah Ta'ala, Allah berfirman, lil hafazati, pada malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu malaikat pencatat ya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Apa kata Allah? Uktubu, tulislah oleh kalian, al-abdi, untuk hambaku, kada wa kada, begini begitu. Tuh kalian catat pahala si fulan begini begitu. Minal ajri, dari pahala. Tuh kaget malaikat. Fayaquluna, maka berkata si malaikat, malaikat hafadzah yang tukang catat amal kita, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lam nahfad, tidaklah pernah kami mencatat, zalika, akan amal tersebut. Ya Allah, saya nggak pernah tuh nyatet amal si fulan kayak gitu. Kok saya malah disuruh nyatet amal si fulan begitu? Wala huwa, dan tidaklah juga dia atau amalnya fi sahifatihi, pada catatan amalnya. Loh, ini nggak ada ya Allah, catatan amalnya kagak ada. Sedekah, haji, dia nggak ada yang kagak ngelakuin ya Allah. Protes malaikat. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, apa kata Allah? Innahu, sesungguhnya pahala amalnya itu nawahu, niatnya. Ya udah
beda, dia dapat pahala berdasarkan niat. Tapi ingat ya, niat beda sama azam. Ayo, masih ingat gak yang kemarin? Sebulan yang lalu. Ini ada orang mau pulang kampung. Saya besok mau ke Jawa. Nah, itu namanya niat atau azam? Ayo, niat atau azam? Azam. Terus dimasukin lah baju ke koper dia atau ke tas dia, celana segala macam. Niat atau azam? Niat atau azam? Nah, mulai pusing nih. Azam, kan belum jalan. Nah, pas dia beli tiket, megang tuh tiket kereta, kalau naik kereta, kalau naik bis, kalau naik pesawat, berangkat dia ke bandara, kalau naik pesawat, berangkat dia ke terminal, kalau naik bis, berangkat dia ke stasiun, kalau dia naik kereta, sambil bawa tiket, sambil bawa koper. Nah, itu namanya niat. Besok saya pengen sedekah sama anak yatim 100.000. Niat tapi azam? Azam. Ketika besok duit di kantong, ya, kita pengen nemuin anak yatim, itu namanya nih niat. Perkara antar gak ketemu anak yatim atau duitnya hilang, pahala dapat sedekah. Kenapa? Karena sudah nih niat, bukan baru omongan kemarin. Paham maksudnya? Beda halnya kalau omongan orang miskin pengen kaya. Biasa orang miskin kan kok pengen kaya gitu. Wah, ntar gua kalau kaya, ya, ntar gua kalau kaya gua sedekahin lo. Gitu. Nah, itu gak apa-apa, kalau itu malah pahala itu. Nah, yang miskin-miskin ya, bapak ya, dari sekarang niatin. Tapi ntar bahaya kalau udah jadi kaya beneran, harus ditagih itu. Ya. Masih ini mendingan kayak gitu, karena emang gak punya duit. Beda kalau orang punya duit. Kalau orang punya duit nih, dia punya duit 1 juta di lemari atau di tabungan, dia punya duit 1 juta. Saya pengen sedekah ke anak yatim 100.000. Itu baru azam, belum niat. Kenapa? Karena emang dia udah punya duit. Tinggal ngasih besok kan. Nah, pas besok ngasih baru namanya niat. Tapi kalau nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit, kismin 7 turunan. Bener-bener miskin, kagak punya duit. Dia ngomong dalam hati, ntar gua kalau kerja, ntar kalau gua punya duit, atau ntar kalau gua kaya, gua sedekahin tuh anak yatim 100.000. Kan belum punya duit ya, itu niat. Kenapa? Karena dia dalam proses jadi orang kaya, cuman biasanya kayak gitu lupa. Dan biasanya kayak gitu, kalau udah kaya mah lupa, udah banyak kan kok gitu udah. Yang udah begitu. Wahukia, ini ada hikayat, ada kisah. Yang kisahnya unik. Wahukia dan dihikayatkan an akhawaini tentang 2 saudara. Karena adalah siapa ahaduhuma salah satu keduanya. Ada 2 orang bersaudara. Salah satunya itu abid dan ahli ibadah. Yang satu ahli ibadah, wah sholat, zakat, puasa, wah pokoknya ahli ibadah. Wal akharu dan adapun yang lainnya, maksudnya yang kedua itu musrifan, ya, boros. Musrif, sarofa boros. Maksudnya dia suka maksiat lah. Duitnya dipakai buat poya-poya aja. Kalau yang satu beda, duitnya dipakai ibadah. Ala nafsihi atas dirinya. Wakana dan adapun siapa al-abidu orang yang ahli ibadah itu ya tamanna berkeinginan atau berandai-andai an yaro agar bisa melihat iblis akan iblis. Nah, dia berandai-andai, wah andai juga bisa melihat iblis. Ola maka berkata, ya perawi hikayat ini, orang yang meriwayatkan cerita ini, fazoharo maka muncullah lahu padanya siapa iblis yauman pada suatu hari. Maka pada suatu hari muncullah iblis tadi. Waqala dan berkata si iblis lahu pada orang ahli ibadah. Teman-teman kasih rujuk aja abid yang di atas. Lahu pada si abid orang yang ahli ibadah. Wa asafahu alaika. Aduh kasihan aku kepadamu. Asafah itu aduh kasihan aku alaika kepadamu.
doyata kamu sia-siakan an umurika akan umurmu. Aduh, kata si iblis, saya kasihan sama kamu sia-siain umurmu. Arba'ina sanatan selama 40 tahun fi hasri nafsika, pada membatasi atau untuk membatasi dirimu. Ya, kalau arti dasarnya pada batasan dirimu, maksudnya membatasi dirimu. Wa it'abi badanika, dan melelahkan badanmu. Ya, kamu capek-capek ya ibadah, kamu habisin waktumu untuk ibadah, kamu batasin dirimu, nggak mau bermaksiat, nggak mau seneng-seneng. Wa qad baqiya, dan hanyalah tersisa min umurika, dari umurmu, mislima, sekira-kiranya sesuatu, mado, yang telah lewat. Maksudnya kamu nih umurnya udah berapa? 40 tahun ibadah, ya ninggalin poya-poya, ninggalin maksiat, nggak mau seneng-seneng ibadah, sholat rajin. Ini tinggal sisa berapa umur kamu? Tinggal dikit lagi. Fakutelik, maka bebaskanlah. Iblis ngomong nih, maka bebaskan nafsaka, akan dirimu, fi syahwatiha, dalam syahwatmu. Syahwat nafsu, kesenangan ya, bukan syahwat birahi, maksudnya syahwat kesenangan. Ya udah, sekarang bebasin dirimu dari nafsu syahwatmu itu, biar enak, biar bisa senang-senang dulu. Faqala, maka berkata siapa al-abidu, orang yang ahli ibadah, si saudara yang satunya ini yang ahli ibadah tadi, fi nafsihi, pada dirinya. Jadi ini kakak adik, dia punya rumah tingkat. Jadi kakaknya di atas, adiknya di bawah. Tingkat atas dipakai kakaknya ibadah, di bawah dipakai adiknya maksiat. Ya, kalau di Arab biasa kayak gitu ya. Kalau di Arab kan rumahnya nggak kayak teman-teman itu. Kalau di sana kan rumahnya batu aja disusun, gunung kadang-kadang dibelah. Nah ini yang atas dipakai sama kakaknya ibadah, yang di bawah dipakai sama adiknya maksiat. Nah ini kakaknya ngomong, ya dia ngomong dalam dirinya, la'ali anzilu. Nah, andai kata saya tuh turun ila akhi, pada saudaraku, fi asfalid, dari di bawah rumah, maksudnya lantai bawah. Wa wafiqahu, dan menyamakan alal akli, atas makan, wasyarobi, dan minum. Kalau saya ke bawah ke tempat adik saya, terus saya sama dia, makan enak, minum enak, waladati, dan berlezat-lezatan. Isrina sanatan, isrina 20, apanya sanatan, tahunnya. Terus selama 20 tahun saya begitu aja enak-enakan. Wah asik. Terus suma'atubu, kemudian aku tobat. Habis itu saya tobat deh. Wa'abudu, dan beribadah Allah, pada Allah, fil isrina, pada 20 tahun. Setelah itu saya tobat, 20 tahun lagi saya ibadah deh, kan sama, ya enggak? Nah, itu omongan dari orang yang doyan maksiat tuh kayak gitu. Ntar aja tobat pas sudah tua. Allati tabqa, yang tersisa, min umuri, dari umurku. Panazala, maka turunlah dia, ala niyati dzalika, dengan niat tersebut. Terus si kakak itu mulai turun, menuruni anak tangga untuk menuju adiknya yang di bawah. Ya di bawah bar bahasa kita ya. Nah, kakaknya mulai turun dari tangga itu. Belum nyampe ke bawah. Wa ama akhuhu, dan adapun saudaranya. Nah, sementara saudaranya ini yang adiknya di bawah, al musrifu, yang musrif. Ya, musrif itu boros ya, yang suka poya-poya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu istaiqozo, sadar, min sukrihi, dari mabuknya. Dia sadar dari mabuk kepayang dia. Fawajada, maka menemukan
nafsahu akan dirinya, dia temukan diri dia fi halatin dalam keadaan rodiatin yang sangat buruk. Qadbala sungguh kencing dia ala siyabihi atas bajunya. Nah dia habis sadar dari maboknya, dia bangun dalam keadaan hina lah, sampai kencing aja di bajunya sendiri, ngompol bahasa kita. Wahua adapun dia, bahkan si adenya ini yang doyan maksiat ini, doyan mabuk, doyan judi, doyan poya-poya, itu matruhun terlempar ala turabi ke tanah. Bahkan dia terlempar di bawah, di lantai, ngegelepak bahasa kita. Udah kayak orang gak ada harganya lah. Wa fi zulami, dan dalam kegelapan. Faqala maka berkata dia fi nafsihi pada dirinya. Terus dia ngomong sama dirinya, qad afna itu sungguh aku sia-siakan umri akan umurku. Aduh, saya udah nyanyain umur saya fil ma'asi dalam berbagai maksiat. Wa akhi, sedangkan saudaraku, sedangkan saudara saya itu yang di atas itu ya taladdada, asyik ya, asyik atau merasa lezat bi taatillahi ta'ala, dengan berbuat taat atau dengan ketaatan pada Allah Ta'ala, wa munajatihi, dan munajah dia dan munajahnya. Oh dia lagi asik ibadah. Waduh enak banget dia orang nih, kakak saya yang di atas, dia kagak tahu dia turun ke bawah. Fayadkhulu, maka akan masuk dia al jannata, akan surga. Waduh dia ntar bakal masuk surga. Fayadkhulu, maka masuk saudara saya, masuk dia al jannata, ke surga, bi taati, dengan taatnya dia robbahu, pada Tuhannya. Wa ana, sedangkan aku bil ma'asi, dengan berbagai maksiat, adkhulu, akan masuk aku annara, ke neraka. Summa aqada, kemudian berjanji, akad itu janji. Kemudian berjanjilah dia at-taubat, akan tobat. Wah kalau itu saya janji deh, saya pengen tobat. Wa nawa, dan berniat al khaira, akan kebaikan. Wah saya janji deh, saya pengen berbuat baik. Wal ibadah, dan ibadah. Wa qala, dan naiklah dia. Terus dia udah janji kayak gitu, dia naik, pengen nemuin kakaknya, pengen tobat. Gimana sih cara tobat yang bener? Kakaknya malah turun, pengen minta ngajarin maksiat. Tuh jadi repot ya. Yuwafiku, untuk mengikuti akhohu, saudaranya, ala ibadatillah, untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Wah saya ikutin deh jejak kakak saya. Faqala, maka naiklah dia ala niyati ta'ati, dengan niat taat. Dia naik ke atas rumahnya dengan niat taat, untuk ibadah, untuk taubat. Wa nazala, sedangkan turun siapa aku, saudaranya. Sementara saudaranya yang di atas, dia turun ala niyatil maksiati, dengan niat maksiat. Lah ketemu di tangga ya kan. Fazalat, maka tergelincirlah apa rijluhu, kakinya dia. Kaki kakaknya yang di atas apa ya, tergelincir itu, kepleset kakinya. Fasakoto, maka jatuhlah dia, jatuh kakaknya dari atas ya, ala akhihi, menimpa saudaranya. Jadi saudaranya yang dibawa ketibanan. Fawako'a, maka jatuhlah keduanya. Itu aslinya nih ya, fawako'ani, jatuhlah keduanya, ninya dibuang. Mayyitaini, halnya mati berdua.
jatuh dua-duanya mati berdua. Fa usyira maka dibangkitkan siapa al-abidu si ahli ibadah. Nah akhirnya nanti dia dibangkitkan si ahli ibadah ala niyatil maksiati dengan niat maksiat. Wa usyira dan dibangkitkan siapa al-asyiyu orang yang bermaksiat. Sementara adiknya yang ahli maksiat justru dibangkitkan ala niyati taubati dengan niat taubat wa ta'ati dan ketaatan. Maka payang bagi seyogyanya lil abdi bagi seorang hamba, maka sebaiknya seyogyanya bagi seorang hamba apa ayusina senantiasa membaguskan niatahu akan niatnya. Apa bagusnya seorang hamba itu bagus niatnya, karena kita kadang tahu ajal kita gimana ya. Kan kita sering maaf saya sering banget nemuin orang kayak gitu. Pak Ustaz sekarang mah saya masih muda senang-senang aja ya, ntar tua baru tobat. Masalahnya umur itu kan gak ada yang tahu. Jadi kita itu umurnya sampai 30, sampai 40, sampai 50 kagak ada yang tahu ya. Banyak orang yang masih muda udah meninggal. Di sisi lain orang tua udah sakit-sakitan ya, masuk rumah sakit, udah diopname, udah diimpus ya, semua lubang di badannya udah dimasukin selang, masih hidup ya kan. Di sisi lain banyak yang muda-muda ya, pulang dari sekolah ketabrak mati, pulang kampus ya kan tabrak mobil Pajero mati ya, ya nggak ada yang tahu, siapa yang tahu ya. Nah itulah di situ kita harus benar-benar muatin niat kita. Jangan sampai ya kita masih punya kepengenan mumpung masih muda senang-senang, mumpung masih muda poya-poya, mumpung masih muda leha-leha dulu kalau kata orang Betawi, nikmatin dulu kelezatan. Ntar aja kalau udah tua ibadahnya, ntar aja tua kalau untuk ilmunya. Iya kalau masalahnya kita masih hidup, kalau kagak. Dan beda kapasitas otaknya beda teman-teman. Teman-teman belajar masih muda sama teman-teman belajar udah tua tuh beda. Apalagi kalau setak ya. Ini teman-teman ngaji misalnya atau sekolah, terus SMP SMA berhenti setak nggak apa-apain. Setak 10 tahun lagi baru belajar. Entah itu kuliah, entah itu ngaji, baru belajar lagi. Itu otaknya udah beku udah. Otaknya jumut, otaknya beku. Makanya kemarin pas belajar ta'lim saya ngomong aja cerita. Kalau teman-teman masih ingat, kita belajar sekolah itu intinya cuma buat ngecerin otak. Belum tentu ilmunya kepake semua. Cuma buat ngecerin otak supaya otak tetap berpikir. Makanya pas lagi ngobrol sama Pak itu, pas kita ngobrol mau udah sampai sampai bosan kali ya saya dengar ya. Pokoknya jangan sampai orang kalau udah sekolah atau teman-teman udah kelar sekolah jangan sampai nganggur. Apa aja kerjain, ya kan bersih-bersihin rumah beres-beresin motor, pokoknya jangan nganggur karena supaya otak tetap berpikir. Itu kalau otak udah nggak berpikir, nganggur, santai, tidur doang. Ya, kagak ada kerjaan, kagak ada kegiatan, nggak mesti harus mau ngasilin duit ya, nggak mesti harus ngasilin duit, nggak ngasilin duit itu nggak masalah. Yang penting ada kegiatan. Jangan pagi ngolor, siang makan, main, sore pulang ngolor lagi istirahat, malam makan begadang main sama teman-teman, main gitar, main remis segala macam, pulang pagi tidur. Begitu itu otak jumut, beku otak itu lama-lama. Satu saat dia kerja nggak bakal bagus. Satu saat dia dagang pasti hancur, nggak mungkin nggak, karena otaknya udah lama nggak berpikir. Gitu. Beda kalau teman-teman masih ada kegiatan, misalnya nganggur gitu, masih ada kegiatan lah, nyervis motor, main sepeda, ya ke rumah teman, nyari-nyari utangan, ya kan? Nyari utangan juga kan kegiatan ya, masih berpikir otaknya gitu. Gimana caranya punya duit utang orang, walaupun nyusahin, itu kan kelihatan dia nyusahin gitu. Tapi masih ada otaknya. Karena itu tadi saya sampaikan, teman-teman udah bakal kepake semua. Teman-teman belajar matematika itu yang kepake kali-kalian bagi-bagian. Tambah-tambahan kita belajar mean lagi geometri, kosinus, sinus, tangen, waduh, tetek dongeng, ya kan? Coba tanya nih sama kerja sama Sandi deh, kepake nggak Mas Sandi?
Kagak, tetap aja duit itu nggak pakai kalkulator. Males kita udah gitu, kayak ada 5.000 kali 5.000, gampang, nggak kepake. Wah, orang sampai les matematika, les fisika, les kimia. Kalau jadi ilmuwan nggak apa-apa, bagus. Ya, nah itu nggak apa-apa. Kalau nggak jadi ilmuwan ya nggak kepake. Teman-teman dagang, teman-teman kerja nggak kepake. Nah terus kepakainya maksudnya apa? Kepakainya itu untuk ngasah otak. Kenapa dikasih soal sedemikian rupa sulitnya? Kadang-kadang contoh soal sama soalnya beda ya kan? Contoh soal mah gampang banget. Biar dikasih soal berat pusing kita. Soalnya beda ya. Contoh soal mah gampang ya. Kenapa? Supaya otak kita mikir, emang bener. Perkara bisa nggak bisa urusan belakangan, yang penting otak kita berpikir. Kira itu otak nggak jumut namanya. Tapi kalau teman-teman diem aja misalnya gitu, yang sekolah banyakkan diem aja, terus selesai sekolah dia diem gitu juga. Ya. Mending kalau langsung nikah mendingan ya. Yang laki-laki mau nggak mau harus dipaksa sama istrinya punya duit kan gitu, otak berpikir. Atau kalau yang perempuan dipaksa misalnya punya anak, ngurus anak, suka nggak suka mau nggak mau, itu otak berpikir. Tapi kalau nganggurnya lama nganggur, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nganggur aja. Itu setan juga ogah godain. Bener ogah setan godain. Kalau lebih setan dari setan ngapain digodain? Ya ada, maksudnya ada masa itu ada, maksudnya ya, masa-masa itu ada. Ketika ntar teman-teman yang sekolah nih, saya kasih tahu teman-teman ntar sekolah ketika lulus itu pasti seneng nih. Awal lulus doang, sebulan 2 bulan awal lulus SMA atau yang kuliah misalnya Mas Wanda lulus kuliah senang pasti lulus sarjana. Sebulan 2 bulan, tanya Mas Andi no, tanya udah no. 3 bulan 4 bulan masih senang ketemu teman-teman, oh ya reuni yuk, wah ada 6 bulan masih jalan-jalan, setahun mulai bosan. 2 tahun mulai malu, orang-orang pada kerja gue nganggur. Di situ tuh. Nah pertanyaannya 2 tahun dari kita berhenti berpikir, saya nggak bilang sekolah, berhenti berpikir itu ada nggak kegiatan kita? Kalau ada kegiatan, tiba-tiba 2 tahun kemudian kita kerja, 2 tahun kemudian kita dagang, punya usaha, otak masih bisa pakai. Gitu. Tapi kalau 2 tahun, ya tadi cuma senang, asik segala macam. Ya 2 tahun kemudian dikasih kerjaan, wah tiba-tiba dapat job proyek pemerintah PNS, bukan daftar di PNS, ya kan? Wah uji coba 3 bulan di Merauke, berangkat pagi pulang sore. Orang biasa begadang, pagi molor baru bangun sore. Kira-kira bisa nggak dia melakukan itu semua? Kagak bisa, belum nyampe 3 bulan pulang kampung deh. Gue balik lagi ke Jakarta, kenapa? Capek di Merauke susah, mau jadi PNS aja orang biasa aja. Udah dagang aja deh atau kerja biasa. Apakah kemudian tetap dia bisa jadi dagang? Bisa jadi pengusaha? Kagak bisa juga, karena etos kerjanya udah lama hilang, daya berpikirnya udah lama berhenti. Itu. Ya coba deh, saya kemarin ngomong sama teman-teman punya saudara. Gak usah lihat jauh-jauh, teman-teman pasti punya saudara, pasti punya kakak, punya adik, punya ya mungkin bapak kita sendiri atau mungkin saudara kita sendiri, entah Pak D kita, Pak Le kita ya, mamang kita, uang kita. Coba lihat yang nganggur ya, lihat yang nganggur. Gimana etos kerja ini? Ya begitu aja pagi, ya kemarin burung, kemarin kita ya main burung, ya. Terus nyiapin, udah kagak ada kerjaan gitu aja, siang makan, ngomel-ngomel sama bininya, makan yang masak nasi yang enak banget sih. Padahal kagak si bapaknya nggak kasih duit, begitu aja deh, 3 kali kerjaan gitu. Kenapa? Karena emang jumut otaknya. Akhirnya anak dimarahin, lo kerja lagi sih, jadi anak malas banget di rumah. Nah anaknya malas gara-gara siapa? Bapaknya sendiri. Iya kan? Nah iya, makanya kalau teman-teman pengen punya anak malas, ya malas-malas lah sekarang. Kalau teman-teman pengen punya anak malas lah sekarang, udah leha-leha aja, enak-enakin aja hidup. Tapi hidup kan terus berputar, usia kita terus berjalan. Suatu saat kita nikah, suatu saat yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Lah anaknya ntar malas sih, jangan kaget. Orang kita aja malas, ya. Anaknya bodoh, ya jangan kaget orang kita aja bodoh, ya kan? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji maksudnya, Ustaz anak saya kok susah banget ya Ustaz ya. Masa diajarin kagak bisa aja. Saya balikin, emang ibu bisa? Jadi bakal bisa, ya sama udah. Sama loh, gak usah ngejalanin orang. Bapak ini gak bisa ya. Gitu, jadi hati-hati ya dengan ini. Wa qad hukiya, nah ini ada hikayat lagi.
Wa qad hukiya dan sungguh dihikayatkan aidon juga anal abda sesungguhnya seorang hamba itu yutia didatangkan bihi dengannya yaumal kiamati pada hari kiamat wa ma'ahu dan adapun bersamanya apa hasanatun berbagai kebaikan ka'amsalil jibali seperti umpamanya sebuah gunung ka'amsalil jibali seperti atau seumpama gunung sebesar gunung maksudnya ada orang amal banyak banget saking banyaknya kayak gunung tuh pahalanya wow petinya berat banget dibawain payunadi maka berserulah payunadi maka berserulah siapa munadin ya malaikat penyeru terus malaikat berseru tuh di padang mahsyar itu berseru woro-woro kalau orang Jawa bilang woi sini kumpul man siapakah man siapa karena yang ada lahu baginya indah fulanin di sisi fulan siapa yang ada di sisi fulan ini hakun suatu hak siapa yang punya hak atas orang ini bahasa kita gampangnya siapa yang dulu dizolimin siapa yang dulu diingutang kagak dibayar sama orang siapa yang dulu ditonjok terus belum balas nonjok sama si orang ini siapa yang dulu dizolimin terus belum balas zolimnya sama orang ini falyati maka datanglah lahu padanya sekarang datang pada dia wal yakhud dan ambillah haqqahu akan haknya minhu darinya silakan ambil haknya yang dulu utangnya belum dibayar ambil amal pahala dia itu ambil yang dulu disakitin yang dulu dizolimin itu pahalanya banyak segunung ambil fayati maka datanglah siapa anasu orang-orang terus orang-orang datang tuh ya, Mas Andi ini lumayan nih ya kan Mas Andi Pak Ridwan ya kan Mas Awanda emang orang itu gue incer gue incer dari dulu ini gue ambil loh ya kan digancep kan dari sekarang kan awas lo di akhirat loh fayahuduna maka ya mengambil mereka hasanatihi akan berbagai kebaikannya diambil pahala-pahalanya hasanahnya diambil semua hatta lam yabqa sehingga tidak tersisa lahu padanya apa hasanatun satu kebaikan habis tuh amal kebaikan segunung utang kagak bayar zolim sama orang parkir motor sembarangan orang lewat kagak bisa itu ngancem semua itu orang awas di akhirat setiap ketemu sama orang awas di akhirat buat jagoan biasanya kayak gitu soalnya ya kan nggak berani orang lawan awas di akhirat ngancem ini fayasiru maka jadilah hayrona ya terheran hayrona terheran oh herman orang bukan herman heran waduh ini pahala habis ini lama-lama fayaqulu maka berkata Allah Ta'ala maka Allah berfirman lahu kepada dia lahu kepadanya abdi wahai hambaku itu ya ada ya-nya di kitab lain ada ya-nya ya abdi teman-teman tambahin aja dia ya abdi wahai hambaku innalaka sesungguhnya bagimu atau padamu indi bagiku wahai fulan kamu ini sebetulnya bagiku itu punya kanzan akan satu gudang tenang kamu ini masih punya satu gudang lam yatli'a yang tidak tahu alaihi atasnya siapa ahadun seseorang pun min kholqi dari makhlukku tenang kamu masih punya satu gudang
yang budak itu nggak ada yang tahu selain aku sendiri. Ya, makhluk-makhluk pun nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu. Fayaqulu, maka berkata si abdu, si ambah tadi, si ahli ibadah tadi, ya Allah, tapi kan saya punya utang belum saya bayar. Dulu saya pernah zolim sama orang, ya saya pernah nonjok, belum dibalas sama dia. Habis saya nggak punya apa-apa ya Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma huwa, apakah itu? Terus apa ya Allah? Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, itu niatuka, niatmu. Tenang, itu yang segudang itu niatmu semua. Allati kunta, yang ada pun kamu, yang ada pun kamu dahulu. Allati kunta, yang ada pun kamu dahulu. Tanwi, yang berniat, tanwi, yang berniat, biha, dengannya, yang kamu berniat dengannya. Al khaira, akan kebaikan. Nah, kamu berniat dengan kebaikan. Kata betuha, maka telah aku catat dia, maksudnya telah mencatat kebaikan tadi. Laka, untukmu, ini padaku, sabaina, 70 kali, apanya, dofan, kali lipatnya, 70 kali lipat. Nah, diberikan apa namanya, tambahan 70 kali lipat. Tapi itu syaratnya berarti punya niat ya. Dan nggak ada lagi orang zalim yang minta, hati-hati. Tapi keluarin gudangnya, ada lagi orang, wah saya belum, habis tuh ya. Jadi hati-hati ya. Gimana rencananya kira-kira? Mas Andi gimana kalau ada orang zalim? Belum sempat balas ya, akhirnya gimana? Kira-kira nagih nggak? Haji mumpung nggak? Kira-kira? Nagih lah. Ah, nagih ya. Mas Andi nagih ya? Kalau udah gimana? Hah? Kalau butuh nagih? Hah? Ini kan kita dizolim, ini sama orang nih. Kan disuruh ngambil itu. Ya, disuruh ngambil kita sama tuh orang. Jadi kalau misalkan banyakkan dosanya dari pahalanya gimana tuh? Kalau banyakkan dosanya, dosa kita ditimpakan pada dia. Ini kan udah habis ya, dan itu hadisnya sahih. Ini kan karena cuplikan hikayat ya. Jadi potongan doang. Kalau di hadisnya itu, kalau orang itu kebaikannya yang segunung kali udah habis, berarti kan sisa dosanya ya. Maka orang yang punya dosa dari dia itu, dosanya ditimpain, dosanya dikasih ke dia, berarti kan tambah banyak. Kezalimannya gitu, kezalimannya itu saking banyaknya sampai pahalanya habis, justru dosanya bertambah. Tapi ya kemarin yang saya cerita, kalau udah masih ingat, kalau saya sendiri nggak mau nuntut lah, kasihan. Walaupun saya bisa biasa aja kayak gitu, ntar gua tuntut. Kenapa kasihan? Karena nanti yang repot Nabi Muhammad itu bela-belain umatnya supaya masuk surga. Lah kita nuntut umatnya Nabi masuk neraka ya. Kan kasihan Nabi Muhammad. Kasihan kan? Iya. Masa tega banget kita Nabi berjuang supaya umatnya semuanya masuk surga. Lah kita malah berjuang menuntut hak kita karena dizolimin. Akhirnya tuh orang masuk neraka. Ntar kata Nabi apa? Lo gue susah-susah nih, dia pengen gue masukin surga, lo malah pakai nuntut-nuntut gitu. Makanya bahasa nuntut, jadi biarin aja udah. Nabi juga tahu kita dizolimin sama kita, Nabi tahu. Allah juga tahu, Allah tahu, Nabi tahu bahwa kita dizolimin sama dia. Nah justru kalau kita ikhlas, pahalanya jauh lebih besar gitu. Kalau kita maafin, gitu ya, pahalanya jauh lebih besar. Kita lihat. Wow, kia dan dihikayatkan aidon lagi. Ya, ini gak usah ngancem ya. Baik, baik ngancem. Dulu gue digebukin gitu ya. Ya gak usah ngancem deh, ikhlasin aja, ikhlasin. Kasihan Nabi pengen buru-buru umatnya masuk surga, kita malah bikin umatnya Nabi masuk neraka. Kecuali parah banget ya. Kecuali tadi tuh, pahalanya udah habis. Terus orang masih datang masih banyak ya kan, ngambil pahalanya udah habis, pahalanya udah sama sekali kagak ada. Akhirnya dosa orang-orang yang dia zolimin dikasih ke dia. Nah itu kan udah parah ya, jadi tambahin dan apa-apa biar masuk neraka sekalian. Tapi kalau masih ada kebaikannya jangan. Jadi kita lihat aja dulu ya. Wah ini gimana ya tadi?
Wahukia dan dikayatkan aiton lagi anahu sesungguhnya yu'ti didatangkan bil abdi pada seorang hamba sama kayak di atas yaumal kiamati pada hari kiamat fayudfa'u lalu dihadapkan baginya fayudfa'u maka dihadapkan lahu padanya apa kitabun catatan amal catatan kitab kita kitab itu maksudnya catatan amal ya. Nanti kita juga gitu sama semua orang dikasih catatan amal sholat kita puasa kita zakat kita ya. Fayahuduhu maka mengambilnya maka tuh orang ambil biyaminihi dengan tangan kanannya. Berarti kalau tangan kanan bagus apa jelek? Bagus. Makanya doa tuh Allahumma inna as'aluka al-ghina wal barokah wa a'udzubika minasyurri wal halal. Nanti basuh tangan kanan sampai sikut juga. Allahumma atini kita biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma a'udzubika an tuqiyani kita bisimali amin wara'i dzuri. Allahumma ya Allah atini berikanlah kepadaku kitabku biyamini dengan tangan kananku wahasibni dan hisablah aku hisabal yasiro dengan hisab yang mudah. Udah punya ya doanya diapalin ya fotokopi doang gak diapalin. Terus tangan kiri Allahumma inni a'udzubika ya Allah sesungguhnya aku berlindung antu tiani dari pemberian kepadaku kitab catatan amalku bisimali dengan tangan kiri au min wara'i zori atau dari belakang punggung karena nanti orang yang jelek menerimanya kalau nggak pakai tangan kiri dari belakang punggung. Bahkan kalau dalam kitab Darul Barzah dadanya ditembus blok sama tangannya sendiri tembus ke belakang jadi udah bukan begini lagi ditembus saking malunya dia ngeliat rapotnya merah. Di dunia udah kagak ada rapot merah ya kan udah dicoret hitam semua hatta di akhirat rapotnya merah. Saking malunya dia bukan cuma tangan kiri, bukan cuma begini, sampai tangannya nembus ke dalam dada. Itulah udah pasti ahli neraka. Tapi kalau pakai tangan kanan, catatannya berarti amannya bagus. Fayajidu maka mendapati dia, maka dia mendapatkan fihi di dalamnya, di dalam apa? Catatan amal hajan pahala haji. Loh, kok ada pahala haji? Wajihadan dan pahala jihad. Loh, kok ada pahala jihad? Wasodakotan dan pahala sodakoh. Loh, kok ada pahala sodakoh? Mafiluha yang tidak dilakukannya. Saya nggak ngelakuin. Kok ada pahala haji? Kok ada pahala sedekah? Kok ada pahala jihad? Fayaqulu maka berkata, nah, saking kagetnya tuh orang, dia ngomong, ya Rabbi wahai Tuhanku, laisa hada kitabi, ini bukan kitabku, ini bukan catatan nama saya ya Allah, salah kali ini malaikat, ini punya Pak Ustadz kali, gitu. Pak ini maka sesungguhnya aku itu ma'fa'altu tidak melakukan aku tidak melakukan syai'an akan sesuatu min dalika dari amal tersebut. Saya nggak ngelakuin amal itu ya Allah. Saya nggak haji, saya kagak jihad, saya kagak sedekah. Fayaqulu maka berkata Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hada kitabuka, ya udah ini kitabmu, ini catatan amalmu, ini benar, kagak salah, ini benar. Malaikat, masa malaikat salah gua pecat. Li'annaka karena sesungguhnya engkau pada masa hidupmu umuron, ada umur tawilan yang panjang. Kamu kan dulu umurnya panjang waktu kamu hidup. Wa anta dan adapun engkau, wa anta dan adapun kamu, taqulu berkata, dulu kamu tuh suka berkata, lau kana li, jika ada padaku malun harta, kalau saya punya harta, hajajatu maka aku berangkat haji minhu darinya.
Laukana dan jika adanya aku malun punya harta, tasodaktu maka akan bersedekah aku minhu dengannya. Wah saya kalau punya duit mah saya berangkat haji. Kagak punya duit, beda sama punya duit ya. Kalau punya duit harus daftar. Perkara berangkat urusan lain. Kalau nggak punya duit, ini kagak punya duit, kismin, ya kan? Nah, udah niat aja dulu. Tapi kalau udah punya duit harus daftar haji. Nah ini ntar orang udah punya duit di motor, ya, PA. Baroktu maka aku mengetahui dari akan hal tersebut min sidqi niyatika, ya, tentang sidik atau ketulusan atau kebenaran niatmu. Ya itu dari situ aku tahu kata Allah tentang tulusnya niatmu itu, tentang murninya niatmu itu. Wa a'taituka dan aku beri kamu sawabadzalika akan pahala tersebut kullahu semuanya. Ya udah aku beri tuh pahala itu semuanya. Ya. Nah terus kalau punya duit ya punya duit mah sedekah. Ini kan orang kismin ya, dia nggak mampu haji. Nah kalau punya duit ya sedekah. Mampu haji bayar buat haji. Kalau nggak mampu nggak apa ya. Hati-hati jangan teman-teman terobsesi pengen haji karena saya sering ngomongin haji terus nolong, nyopet, ya nggak boleh, sama aja ya. Maksudnya kalau teman-teman punya niatan haji, niatin dari sekarang. Jadi ya Allah nanti kalau saya punya uang saya akan berangkat haji. Nah ketika teman-teman punya niat itu maka kalau seandainya mati ya, belum apa-apa nih Pak Obay nih masih umur 21-22, ya Allah nanti saya kalau udah kerja udah dagang saya akan daftar haji, saya berangkat haji. 23 mati. Nah itu udah kena dapat pahala haji walaupun belum daftar. Kenapa? Emang karena dia dalam kondisi tidak punya. Beda sama yang punya. Kalau yang punya ya tetap daftar, berangkat Kementerian Agama bawa duit 25 juta, sekarang naik. Tahu berapa sekarang? Nah udah bawa deh, ya kan? Perkara ntar kayak Mas Andi berangkatnya 2065 ya, itu urusan belakangan, ya. Berangkat 2065, sekarang 2020, berarti 40 tahun lagi. Mas Andi berapa umurnya? 28 tambah 40 berapa ya? Ya saudara Allah berarti 68 ya kan, lumayan ya kan. Nah itu beda cerita. Wah berangkat tahun 2065 ya kan, tahun 68 tahun usia gue. Ya kalau udah begitu kan dari tahun udah dapat ada masalah. Pahala haji udah di pundak, pulang balik tapi pahala haji udah di pundak. Tapi kalau punya duit kok kagak daftar, cuma niat doang. Ya, cuma niat doang dalam azam, bukan niat, maaf ya. Cuma azam doang dalam arti, saya pengen berangkat haji. Azam doang bukan niat. Ingat niat itu ya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, kaidahnya gitu ya. Niat itu melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Itu niat. Ya, sholat, puasa, kecuali puasa ya, puasa sama ihram haji. Nah, untuk yang itu ya teman-teman niatin. Nah, niat tuh pas sudah daftar ke bank baru walaupun kita nggak kesampean, terhitung kita punya pahala haji. Nah kalau seandainya kok udah punya duit kok nggak berangkat haji juga, nggak daftar haji juga, nah maka orang tersebut nggak bisa dapat pahala haji. Kenapa? Karena dia punya duit hanya sekedar azam. Beda sama orang miskin ya. Kalau orang miskin memang cuma punya niat doang, azam sama niat udah. Ya Allah saya kalau punya duit saya berangkat haji, emang nggak punya duit. Tapi seketika dia punya duit maka udah berubah tuh. Andai kata dia masih bertahan dengan azabnya yang kemarin, ya Allah nanti saya berangkat haji, tapi kok duitnya kagak disetorin buat benerin rumah, buat bagusin rumah, buat beli motor, buat beli mobil. Kagak ada niatnya untuk daftar haji, ya itu mah mati tetap sia-sia. Ya mati tetap kagak punya nilai manfaat haji, nggak punya nilai pahala haji. Bahkan diajarkan sama Nabi mau mati gimana? Ya, matinya ya buat Yahudian atau Nasranian. Silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Orang punya duit kagak mau pergi haji. Saya nggak bicara yang punya duit loh. Ya, makanya doa aja Pak yang punya duit udah. Tapi resikonya miskin. Resikonya miskin. Pilih mana coba ya? Punya duit. Ya udah niat dari sekarang ya. Niat ya Allah saya kalau punya duit walaupun saya umur 30
Walaupun berangkatnya sama kayak Mas Andi 2100. Udah saya tetap daftar. Tenang aja, pahala dari pundak, tenang aja. Lahir, faya ikhwani wahai saudaraku, man adapun orang nawa yang berniat syai'an akan sesuatu, hasola maka akan hasil lahu baginya. Seseorang yang berniat maka akan hasil baginya. Kalau dia berhasil melakukan amal, maka dia dapat 2 pahala, niat dan amalnya. Tapi kalau dia cuma ngelakuin niat doang, belum sempat melakukan amal ibadah itu, maka dia dapat pahala niat, dan di akhirat dia dapat pahala amal gitu. Jadi tetap dua-duanya dapat. Ya, jadi seandainya dia nggak sempat ngerjain di dunia, dia dapat pahala niat. Tapi nanti di akhirat pas yaumil mahsyar dia dapat pahala amal. Gitu. Faqad qala maka sesungguhnya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri bersabda, niatul mukmini, adapun niatnya seorang mukmin itu khairun, lebih bagus, lebih baik min amalihi dari amalnya. Karena Nabi sendiri bilang niatnya seorang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Yuqalu dikatakan annahu bahwa sesungguhnya wurida diriwayatkan an sababin tentang sebab hadis ya, asbabul wurud. Yuqalu dikatakan annahu sesungguhnya wurida diriwayatkan an sababin tentang sebab hadis, wa huwa adapun ya, sebab tersebut anna nabiyya sesungguhnya nabi wa'ada menjanjikan bisawabin dengan satu pahala ala hafri bi'rin, atas penggalian satu sumur. Jadi dulu di Madinah itu ada satu sumur sebelum umat Islam punya sumur sendiri ya. Nah itu ada satu sumur, terus Nabi bilang, Nabi ngejanjiin siapa yang mau bikin itu sumur, karena sumurnya udah lama, udah kebanyakan isi batu ya, udah hancur lah, udah nggak layak, tapi masih ada airnya. Itu siapa yang mau gali itu sumur, maka dia pahalanya gede. Panawa maka berniatlah siapa Utsmanu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ayah faroha untuk menggalinya. Ayah faroha untuk menggalinya. Terus Sayyidina Utsman niat, wah kalau gitu saya gali deh besok. Tapi fasabaqo namun mendahului ilaiha padanya siapa kafirun orang kafir. Tapi didahului sama orang kafir. Sayyidina Utsman kalah. Fahafaroha lalu menggalinya. Seorang kafir keduluan udah menggalinya. Oke, seorang kafir langsung menggalinya. Faqala maka berkata Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bersabda, niatul mukmini adapun niatnya orang beriman, niatnya mukmin, yakni maksudnya Utsmanu Sayyidina Utsman itu khairun lebih bagus min amalihi dari amalnya, yakni maksudnya al-kafiri amalnya orang kafir. Iya dong, orang kafir mau gimana pun ya, dia mau sedekah kagak dapat pahala. Orang syaratnya ibadah itu harus pakai iman. Ingat ya kemarin ya, syarat ibadah pertama harus iman, baru kemudian niat. Walaupun tidak semua, sekali lagi yang kita bahas dulu, tidak semua amal ada niatnya. Tapi untuk menentukan pahala itu ada niatnya. Untuk menentukan sah tidaknya amal ada yang tidak butuh niat. Untuk sah tidaknya amal ya. Tapi untuk menentukan pahala atau tidak semuanya pakai niat. Bisa bedain ya. Untuk sah tidaknya amal nggak semua ibadah pakai niat. Azan, kemarin contohnya, teman-teman kagak niat, ya, datang mau sholat azan aja masalahnya. Allahu Akbar, nggak pakai niat, saya pengen azan enggak, udah soalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah, azannya sah. Tapi dapat pahala apa enggak? Wallahu a'lam, karena tidak diniatkan. Tapi kalau diniatkan, ya Allah saya pengen azan, pengen ngasih tahu orang-orang bahwa sudah masuk waktu sholat. Azannya sah, dapat pahala. Bisa-bisain ya.
Nah, jadi kalau untuk sahnya amal, ya niat itu ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Tapi kalau untuk pahala sebuah amal itu semua niat berpengaruh. Semua amal ibadah terpengaruh sama niat. Teman-teman mau sedekah ada niatnya. Teman-teman mau ngasih anak yatim, duafa, ngasih bisyarah ke ustaz, ngasih duit ke guru, apa segala macam, itu semuanya pahalanya bergantung dengan niat. Walaupun sah tidaknya itu tidak ada hubungan sama niat. Teman-teman kasih duit ke pengemis nggak pakai niat, nih Pak saya kasih duit 2.000, ya secara fikih sah aja. Orang duit kita sendiri hasil usaha, bukan boleh nyopet. Tanpa niat ya, secara fikih sah, amal itu sah, tapi berpahala atau enggak tergantung. Diniatkan nggak untuk membantu tuh pengemis. Kalau diniatkan untuk membantu pengemis, maka nilainya sedekah. Gitu. Wa yuqalu, dan dikatakan inna niyata, sesungguhnya niat al-mujarradata yang murni. Inna niyata, sesungguhnya niat al-mujarradata yang murni minal mu'mini, dari orang mukmin, itu khairun, lebih baik, min amali, dari amalnya al-mujarradi yang murni juga, amin niati, dari niat. Amalnya seorang mukmin yang dia tanpa niat, ya kalah sama niatnya orang yang tanpa amal. Ada orang niat tapi kagak ibadah, nggak dilaksanakan dengan bentuk ibadah, maka niatnya itu jauh lebih baik daripada amalnya dilakukan tanpa niat. Ya teman-teman gampangnya sholat lah. Teman-teman niat nih, atas saya mau sholat subuh, walaupun belum sholat subuh. Nah kemudian teman-teman ketiduran bablas, ya bangun jam 9, jam 10, kagak sholat subuh, itu niatnya bagus, walaupun tetap dosa ya niat sholat subuh ya, tapi tetap itu bagus daripada orang niat sholat subuh tapi kagak orang sholat subuh tapi kagak niat, kagak ada niatan untuk sholat subuh, nggak pakai usoli. Perkara masalah dalam hati atau dilafalkan itu khilafiyah ya. Ini masalah niatnya. Kalau madzhab Hanafi kan yang penting di hati. Kalau madzhab Syafi'i sunnah dilafalkan, itu beda pembahasan. Intinya ada niat dia sholat subuh. Kalau dia cuma datang Allah Akbar ya kagak sah. Orang kagak ada usolinya. Perkara mau di lisan atau di hati itu khilafiyah ya. Kita nggak bahas itu. Kita bahasnya dia niat nggak untuk sholat itu. Ya sama aja kayak tadi, kita nolong tetangga kita kesulitan. Nah, masalah nolong ini punya faedah pahala, punya manfaat pahala kalau kita niatin. Saya niatin untuk nolong tetangga. Saya pengen nolong tetangga saya, kasihan. Nih saya kasih duit kamu 200.000. Ketika kita kasih duit 200.000 dengan niat itu pahalanya plus niat plus amal. Beda kalau teman-teman kasih duit dong 200.000, kagak ada niatan, kagak ada maksud tujuan, maka ya cuma sah aja secara fikih doang, tapi kagak dapat pahala. Wadakaro ba'duhum, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.